yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah di bab ke-8. Di situ ada bahasan tentang posisi Islam di antara agama-agama di dunia. Jadi tentu Islam itu bukan agama tunggal dalam dunia ini. Ada agama-agama lain, dan Islam itu sendiri sudah memberi isyarat atau rambu-rambu tentang bagaimana kita menyikapi agama-agama Islam dan agama-agama yang ada di sekitar agama Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita meyakini, beriman, mengimani akan kebenaran agama Islam, tapi kita juga tidak boleh mencela ya sebagai olok-olok untuk agama-agama lain. Makanya ada diperingatkan kita jangan mengolok-olok agama lain kalau Islam tidak mau diolok-olok. Adik-adik, pada bab 8 di situ, kemudian di bab 9 adalah metodologi pemahaman Islam. Ya, metodologi pemahaman Islam. Di sini kegunaan metodologi studi Islam dan metode memahami Islam itu sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ke-10 adalah telaah konstruksi teori penelitian agama. Konstruksi teori penelitian agama. Kemudian di bab ke-9 di bab 11 adalah teori-teori penelitian agama. Teori-teori penelitian agama. Kemudian di bab ke-12 adalah model penelitian tafsir. Jadi ada di sini ada membahas tentang model penelitian tafsir. Kemudian di bab ke-13 adalah model penelitian hadis. Jadi ada model penelitian hadis. Kemudian di bab ke-14 ada model penelitian filsafat Islam. Model penelitian filsafat Islam. Selanjutnya di bab ke-15 adalah model penelitian ilmu kalam. Model penelitian ilmu kalam. Di dalamnya membahas tentang pengertian ilmu kalam. Kemudian yang selanjutnya adalah model-model penelitian filsafat Islam. Kemudian di bab ke-15 adalah di bab ke-16 adalah model penelitian tasawuf. Ya, di sini kita akan belajar mengenai apa itu tasawuf. Kemudian di bab ke-17 adalah model penelitian fikih atau hukum, ya, pemahaman fikih. Kemudian di bab 18 adalah model penelitian politik. Model penelitian politik. Dalam Islam apa sih pengertian politik? Kemudian apa eksistensinya politik dalam Islam? Apa pentingnya? Kemudian model-model penelitian politik. Kemudian di bab ke-19 ada model penelitian pendidikan Islam. Ya. Pendidikan Islam itu juga merupakan satu bahasan penting dalam pemahaman, dalam kajian metodologi studi Islam. Di sini di dalamnya ada pengertian pendidikan Islam, kemudian ada aspek-aspek pendidikan Islam, kemudian ada model penelitian ilmu pendidikan Islam. Kemudian yang di bab ke-20 adalah model penelitian sejarah Islam.
Jadi terkait dengan sejarah. Kemudian di bab 21 adalah model penelitian pemikiran modern dalam Islam. Nah, ini ada satu wacana perkembangan pemikiran modern dalam Islam. Kemudian di bab ke-22 adalah model penelitian antropologi dan sosiologi agama. Antropologi dan sosiologi agama. Ini adalah di bab ke-22. Di bab terakhir di sini adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi penting di sini bahwa Islam ingin mengislamisasi ilmu pengetahuan sehingga menjadi ilmu yang Islam. Artinya dalam kaitan bahwa tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam itu sendiri. Di sini membahas tentang pendahuluan, kemudian berbagai pendapat tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi banyak pakar nanti yang akan berpendapat tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian di sini ada realisasi islamisasi ilmu pengetahuan. Secara real apa? Ya. Kemudian ada islamisasi ilmu pengetahuan dan penutup. Jadi dalam kajian metodologi studi Islam itu membahas tentang 23 bahasan. Semua penting, tetapi nanti ada yang prioritas. Ada yang prioritas. Ya. Jadi semua bahasannya penting, bagus, tapi ada yang prioritas. Yang kita akan prioritaskan untuk bahasan bersama adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi nanti adik-adik idealnya memiliki buku metodologi studi Islam karya Profesor Dr. Haji Abdudin Matta. Jadi buku itu tidak sia-sia kita membelinya. Dan ini seharga kuota. Ya, seharga kuota. Jadi bisa dibaca berkali-kali, bisa dipahami beberapa kali sampai kita timbul beberapa pemahaman dan timbul beberapa pertanyaan penting yang nanti terserap dalam memori otak kita sehingga menjadi satu referensi atau sebagai satu kekayaan memori otak kita. Jadi penting bagi adik-adik untuk mendapatkan buku ini, ya. Penting bagi adik-adik untuk mendapatkan buku ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.